Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh ya, ketemu lagi di kuliah sistem kontrol ya. Ketemu lagi di kuliah sistem kontrol. Untuk kontrak kuliah teman-teman bisa lihat langsung di Sofia. Jadi untuk kontrak kuliah dan segala macamnya silahkan teman-teman ngelihat langsung di Sofia karena di situ ada pembagian materi, nilai, dan segala macam ya, pembahasan. Supaya kita bisa di pertemuan pertama langsung ke inti materi. Yang pertama yang ingin saya sampaikan untuk kuliah ini, bahwa kuliah ini ya, di kuliah sistem kontrol, ya, di kuliah sistem kontrol ini penjelasan awalnya, ini saya masukkan penjelasan awal dulu ya. Oke. Jadi untuk kuliah sistem kontrol penjelasan awal bahwa kuliah ini merupakan pendalaman dari apa yang sudah teman-teman dapatkan di pengolahan sinyal. Jadi sebenarnya di pengolahan sinyal di semester sebelumnya ya, di kuliah pengolahan sinyal teman-teman sudah mendapatkan dasar-dasar konsep sistem kontrol ya. Teman-teman udah dapat dasar konsep sistem kontrol. Dasar konsep sistem kontrol. Nah, cuma karena materinya itu sangat waktunya itu sangat sempit gitu ya. Jadi karena waktunya itu sangat sempit, sehingga pembahasannya itu sangat sedikit gitu ya. Jadi tidak dalam. Nah, di kuliah ini ya, ini adalah pendalamannya. Jadi ini adalah pendalaman dari apa yang sudah teman-teman dapatkan di pengolahan sinyal. Jadi pendalamannya di kuliah ini ya, di kuliah sistem kontrol sebagai mata kuliah pilihan. Jadi di kuliah sistem kontrol. Ini poin pertamanya. Jadi mata kuliah ini merupakan pendalaman. Nah, sehingga materi-materinya mungkin nanti adalah pengembangan dari apa yang sudah teman-teman dapatkan, baik itu pengembangan ataupun juga pendalaman. Jadi materinya sebenarnya sama gitu loh. Ya, jadi materinya sebenarnya sama dengan materi yang ada di pengolahan sinyal, tapi dia itu lebih fokus pada pendalaman dan juga fokus pada kelanjutan materi yang sebelumnya mungkin tidak sempat terbahas ya, yang sebelumnya mungkin tidak sempat terbahas di dasar konsep sistem kontrol pada kuliah pengolahan sinyal. Sehingga kayak misalnya di materi pertama ini, kalau kalian lihat di kontrak kuliah, saya akan langsung masuk ke pemodelan sistem mekatronik misalnya, karena pembahasan itu belum sempat kita bahas di kuliah sebelumnya. Jadi di kuliah sebelumnya kita belum sempat membahas tentang pemodelan sistem mekatronik, ya, di mana ada sistem mekanik dan ada sistem elektrik sekaligus, misalnya seperti itu. Nah, ini ya yang jadi titik tekan di kuliah kita. Kemudian sebagai refresh awal, apa itu sistem kontrol ya? Jadi refresh apa itu sistem kontrol? Apa yang disebut ya, yang dibahas dalam sistem kontrol? Dalam sistem kontrol, ini kok ada feedback ya? Nggak tahu nih dari laptop saya, jangan-jangan udah pakai earphone. Oke. Nah, yang dibahas dalam sistem kontrol jelas, misal kita punya sebuah proses fisis atau sistem fisis yang mau dikendalikan. Proses fisis ya, atau sistem fisis ya, di mana proses fisis atau sistem fisis ini mau dikendalikan, mau dikontrol. Apa yang dikontrol? Salah satu variabelnya.
salah satu besaran dalam proses fisis ini mau dikontrol. Katakanlah, misalnya besaran fisis yang mau dikontrol itu adalah Y. Ya, kita sebut aja Y. Ini sekali lagi ini refresh ya, refresh. Nah, Y ini akan bisa berubah, ya. Y akan bisa berubah kalau kemudian ada besaran, katakanlah besaran M yang masuk kepada proses, ya, yang masuk dalam proses. Lalu, ya, besaran Y kita yang kita inginkan itu misalnya ada di sini, yaitu YR. YR adalah besaran Y yang kita inginkan. Jadi ini kemudian dia masuk ke dalam sistem, lalu besaran Y ini akan di sensing ya, akan disensor, akan diukur. Karena dia adalah besaran fisis, maka kita butuh sensor yang merubah besaran fisis menjadi besaran listrik, karena besaran listrik yang bisa masuk komputer, karena aktivitas kontrol otomatis umumnya itu di zaman modern sekarang menggunakan komputer, ya. Nah, ini saya beri sinyalnya, kita baca gitu ya, yaitu sinyal YT-nya ini. Nah, maka ini akan dibandingkan antara besaran yang kita inginkan dengan besaran yang dibaca, besaran fisis yang dibaca oleh sensor. Katakanlah besaran fisis yang dibaca oleh sensor sekarang saya beri nama YM, artinya Y yang terukur, Y measurement. Ya. Jelas sebuah pengukuran yang baik, ya, sistem kontrol butuh pengukuran yang baik. Ini saya tulis di sini aja, pengukuran yang baik, di mana pengukuran yang baik itu adalah bahwa hasil yang terukur atau besaran yang terukur itu sama dengan besaran yang diukur. Nah, ini di sistem pengukuran ya, teman-teman sudah pernah membahas, ya, sudah pernah membahas tentang bagaimana pengukuran yang baik. Nah, setelah kemudian ini dibandingkan, maka akan dilihat apakah terjadi error atau tidak. Nah, informasi perbedaan ini akan masuk ke apa yang kita sebut sebagai controller atau pengendali, di mana fokus kuliah sistem kontrol adalah bagaimana kita mendesain pengendali atau controller. Oke. Nah, di pengolahan sinyal kita sudah sempat ya bahas ini, tetapi memang tidak dalam, hanya dasar saja karena ya di kuliah wajib ya, jadi harus dikenalkan, tapi tidak dalam pendalamannya ada di mata kuliah pilihan kita, yaitu di mata kuliah sistem kontrol. Nah, lalu biasanya kan controller ini ada di dalam sistem atau komputer ya. Nah, controller itu akan mengeluarkan apa yang kita sebut sebagai sinyal kontrol. Tapi sinyal kontrol itu tidak bisa serta-merta merubah besaran fisis secara langsung. Yang bisa merubah besaran fisis secara langsung itu adalah M ini. Maka kita butuh yang namanya, sudah sempat saya jelaskan, ada aktuator. Ya. Aktuator itu adalah yang merubah sinyal kontrol, menjadi besaran yang mampu memanipulasi. Istilahnya manipulated variable ya. Jadi kalau ini adalah sinyal kontrol, ini adalah manipulated variable. Besaran yang benar-benar bisa memanipulasi suatu proses. Ya. Jadi manipulated variable-nya itu adalah ini. Nah, jadi kita sudah punya ya. Jadi ini adalah besaran yang terukur, besaran yang kita inginkan, ini adalah besaran real yang kita pengen bikin sama, ya, yang kita pengen bikin sama, dan kemudian ada controller yang akan mengeluarkan sinyal kontrol, lalu ada sinyal kontrol akan diubah menjadi manipulated variable, nanti ada satu contohnya sebelum kita masuk ke materi yang sebenarnya ya nanti ya. Lalu kemudian nanti ada sensor yang mengukur. Nah, contoh misalnya,
Saya mungkin ambil contohnya dulu ya. Contoh misalnya adalah yang sudah sering kita bahas di kuliah pengolahan sinyal di subbab bagian desain sistem kontrol itu adalah contoh yang sudah pernah kita bahas itu adalah misalnya kontrol level cairan dalam air ya. Kontrol level cairan di dalam air. Ya, di dalam air. Kontrol cairan di dalam air. Nah, misalnya ini adalah salah satu contoh yang paling mudah. Jadi saya punya tangki di mana kita ingin mengendalikan. Awalnya sebenarnya gini sih. Biasanya yang ingin dikendalikan tuh volumenya. Tetapi mengendalikan volume itu kan ada luas penampang dan ada tinggi ya. Ya, di sini kan luas penampang tetap biasanya. Jarang ya luas penampang itu berubah. Luas penampang itu tetap. Nah, maka yang bisa berubah-ubah itu adalah tinggi cairannya. Ya, tinggi cairan, level cairan yang bisa berubah-ubah. Di mana level cairan itu adalah kita sebut aja adalah Y. Nah, ini adalah variabel yang mau dikendalikan. Jadi proses fisiknya adalah tangki air, ya, di mana dia akan variabel yang mau dikendalikan itu adalah ketinggian. Jadi gini teman-teman, sebenarnya dalam sistem kontrol itu adalah kita harus mendefinisikan. Kalau di sini ini istilahnya adalah control variable atau variabel atau proses variable. Variabel yang sebenarnya mau kita kendalikan itu apa? Kadang disebut PV gitu ya. Jadi dalam satu sistem fisik itu banyak variabel yang mau dikendalikan. Nah, dari semua sistem fisik ini yang mau dikendalikan itu apa gitu loh? Oh, ketinggian. Maksudnya seperti itu. Ya, maksudnya seperti itu. Nah, lalu yang bisa merubah ketinggian ini apa? Nah, ternyata yang bisa merubah ketinggian itu adalah debit aliran input. Jadi di sini ada debit aliran input. Ya, katakanlah kita punya debit aliran input. Nah, debit aliran cairan input inilah yang kemudian akan mempengaruhi ketinggian. Nah, biasanya kan kalau di pabrik-pabrik obat gitu ya, hasil proses ini kan biasanya dalam tangki ini ada prosesnya. Ada proses pencampuran atau apa. Nah, nanti ada juga debit aliran output. Aliran output. Oke. Nah, debit aliran input, debit aliran output. Di mana apa? Kita bisa perhatikan kalau debit aliran inputnya lebih besar daripada debit aliran outputnya, volumenya akan bertambah. Kalau debit aliran outputnya lebih kecil daripada debit aliran inputnya, maka volumenya atau ketinggiannya akan berkurang. Kalau sama, itu dia akan kemudian ketinggiannya akan tetap ini berubah terhadap waktu, dan ini juga bisa berubah terhadap waktu. Jadi misalnya kebutuhan produksinya meningkat, biasanya ini akan bertambah ya. Di sini akan bertambah. Nah, kemudian karena di sini yang bisa merubah, kalau ini kan sudah ini nggak bisa diubah-ubah ya. Ini adalah kebutuhan proses selanjutnya misalnya. Nah, yang bisa berubah itu kan debit aliran inputnya. Bagaimana cara dia berubah? Misalnya, di sini kita tambahkan sebuah electric valve. Ya, ada electric valve-nya. Jadi dia dikasih sinyal listrik, maka dia akan membuka dan menutup. Jadi inputnya adalah sinyal listrik, misal PWM dan segala macam. Nah, dia akan bisa merubah debit aliran yang masuk. Nah, lalu di sini ada yang namanya sensor level, ya. Di sini saya tulis aja level sensor, yaitu untuk sensor yang digunakan untuk mengetahui ketinggian. Bentuknya macam-macam. Ada yang paling murah itu ultrasound ya, sensor ultrasonik, sama kayak yang dipakai di robot-robot ya untuk mengetahui jarak. Atau kalau yang lebih profesional, maaf teman-teman saya lagi batuk, jadi sambil minum. Nah, atau yang biasa juga digunakan itu
Sensor kapasitif. Sensor kapasitif itu gini, Anda pernah ngelihat nggak ada kalau di tangki yang gede ya, biasanya di pabrik-pabrik obat itu pakainya sensor kapasitif. Dia tuh kayak batang, tapi dia sampai dalam sini. Nah, dia kayak gini. Batangan, terus nanti ada panel ininya ya, ada panel elektroniknya gitu. Nah, batangnya itu gini, makin banyak dia terendam air, dia tuh kapasitansinya makin tinggi. Jadi dia kapasitor. Jadi makin dia terendam banyak air, kapasitansinya makin tinggi. Nah, kapasitansi makin tinggi itu bisa kemudian kan dia akan ada hubungannya, berarti kalau gitu kalau dia kemudian kita aliri arus gitu ya, maka nanti kapasitansi paling makin tinggi itu adalah, nah tegangannya nanti kayak gimana. Nah, perubahan itu yang kemudian disensing sebagai indikator seberapa dalam cairan atau seberapa tinggi ya cairan dalam sebuah tangki. Ini juga cukup populer ya, cukup populer. Saya pernah lihat ini di pabrik obat di Bandung waktu itu. Nah, kita lanjutkan. Dari level sensor, kita akan ketemu YT tadi, kita akan ketemu variabel YM tadi ya. Jadi dari level sensor ini kita akan ketemu variabel tinggi yang terukurnya. Nah, dari sini informasi YR, perhitungan error, dan algoritma controller ini masuk ke dalam sistem hardware, yaitu sistem hardware pengontrol ya, berbasis komputer biasanya. Jadi nanti di sini akan ada komputer, saya nyebutnya komputer based controller. Nah, computer based controller ini ya, secara hardware apa? Macam-macam ya. Secara hardware dia bisa microcontroller, dia bisa PLC, ya programmable logic controller, bisa industrial PC ya, macam-macam namanya. Ya intinya sebenarnya mereka tuh semua sama. Sebuah komputer bisa diprogram tujuannya buat kontrol. Ya. Dengan level kecanggihan masing-masing ya. Dengan level kecanggihan masing-masing. Yang umumnya teman-teman kenal kan adalah microcontroller ya. Itu yang sudah dikenal sama teman-teman. Nah, itu adalah bagian dari computer based controller. Nah, si computer based controller ini nanti akan memberikan sinyal ke electric valve. Yaitu apa? Yaitu sinyal kontrol. Jadi di dalam electric valve ini sebenarnya nggak cuma valve. Valve itu apa sih? Keran. Tapi electric valve itu di dalamnya tuh ada kerannya, ada motor pemutarnya, dan ada driver motornya. Nanti kita belajar ya tentang motor. Ya, dan ada driver motornya. Nah, dia ini biasanya memberikan sinyal kontrol. Contoh sinyal kontrol itu apa sih? Kalau kita di microcontroller pernah belajar PWM kan? Kalian embedded system baru ambil sekarang ya? Saya keingetan angkatan sebelumnya. Nah, saya keingetan angkatan sebelumnya. Kalian baru ngambil sekarang ya sama Pak Franky sama Pak Narno ya. Nah, nanti waktu belajar microcontroller itu kita akan belajar tentang sinyal PWM. Gimana sih muter motor gitu. Syukur-syukur kalau misalnya kita bisa luring ya, nanti kita percobaan. Ya, nanti teman-teman nyari motor-motor kecil 5.000-an itu motor Tamiya biasanya. Nah, nanti kita coba kita solder, kita pasang, terus habis itu kita pasang Arduino misalnya. Nah, terus habis itu gimana nih kalau misalnya kita kasih PWM sekian, muternya gimana? Kalau kita kasih PWM sekian, muternya gimana gitu ya. Simple, tapi memang kita bisa lihat langsung. Nah, itu jadi komputer akan ngasih sinyal, misalnya sinyal PWM. Nah, sinyal PWM berubah, misalnya makin tinggi dia, berarti atau tegangannya makin tinggi, maka bukaan valve-nya makin besar, debit aliran inputnya akan makin besar. Jadi dalam proses ini, nah di dalam computer based controller itu ada algoritma pengontrolnya. Misalnya teman-teman kan udah kenal dengan PID controller ya. Di dalamnya ada PID controller. Nah, di dalamnya ada PID
controller. Nah, dengan demikian, kalau prosesnya seperti ini, kita bisa membuat bagian real ya. Jadi bagian real dari blok diagram ini. Jadi kalau misalnya kita definisikan dulu bahwa YR ini YR ini adalah set point-nya, atau kemudian boleh kita sebut sebagai set point atau sinyal referensi. Ada yang nyebut reference, ada yang nyebut set point. Itu sama dua-duanya. Tergantung buku yang teman-teman gunakan. Biasanya kalau buku-buku tingkat dasar nyebutnya set point, buku-buku reference. Tulisan saya salah. Sorry. Ini reference. Dan ini set point. Oh ya, sebelumnya teman-teman mohon maaf, kuliah kita nggak bisa saya rekam ya. Saya biasanya rekam kuliah. Kuliah kita nggak bisa saya rekam karena kita FST meeting kita sedang masalah gitu. Jadi saya nggak bisa masuk sebagai host. Karena saya nggak bisa masuk sebagai host, saya nggak bisa ngerekam gitu. Nah, ini disebut reference. Nah, reference di sini ada error signal ya, sinyal error signal. Di sini ada controller dengan algoritmanya, di sini adalah control signal, ya, control signalnya. Nah, di sini adalah istilahnya itu manipulated variable. Jadi kita mau mengendalikan apa ketinggian. Sebenarnya bisa merubah ketinggian secara real itu apa sih gitu. Nah, itu istilahnya manipulated variable. Kalau sinyal kontrol itu kan sinyal yang dia memang bisa memerintahkan aktuator untuk mengeluarkan manipulated variable. Tapi yang bisa merubah ketinggian, misalnya proses variable yang mau kita kontrol, itu adalah manipulated variable. Nah, lalu kemudian YM ini adalah, saya nyebutnya apa ya anaknya? Ini aja, measure process variable. Jadi, proses variable yang terukur. Nah, jadi teman-teman sudah kenal ini, maka YR, misalnya dalam kasus ini YR satuannya adalah meter, seperti juga Y, besaran ketinggian yang mau kita kontrol, ini satuannya adalah meter. Lalu manipulated variable kita adalah QI ya. QI adalah manipulated variable kita, debit aliran input. Di sini ada Ada kalau debit, misalnya saya ambil satuan internasionalnya aja, meter kubik per second. Ya, karena debit itu kan volume per waktu ya. Seperti juga key output itu adalah meter kubik per second. Nah, nanti kemudian juga ada kontrol variabel ya. CT ini adalah kontrol variabel dan YM adalah nilai yang terukur ya, biasanya satuannya volt kalau di sini. Mendefinisikan kalau berapa volt itu ketinggiannya berapa. Nah, dengan demikian blok diagramnya itu bisa kita buat dan kontrolernya itu adalah PID, secara blok diagram kita bisa buat begini, yang mirip dengan ini ya, yaitu YR ya. Saya anggaplah YR-nya berubah-ubah gitu ya. Maka dia akan, nah di sini karena kita sudah definisikan controller ini ada error, karena controllernya adalah PID, maka kita bisa tuliskan di sini adalah algoritmanya PID controller. PID controller. Di sini, lalu PID controller, lalu kemudian di sini kita bisa memerintahkan electric valve ya. Electric valve di sini. Nah, electric valve ini fungsinya adalah merubah sinyal kontrol dari controller, misal sinyal PWM ya. Misalnya saya kasih tanda kurung sinyal PWM. Kalau kalian penasaran apa itu PWM, silakan googling ya, pulse width modulation. Pulse width modulation, PWM. PWM microcontroller, nanti keluar tuh penjelasannya.
Nah, dari si electric valve, dia bisa merubah menjadi debit aliran input. Nah, debit aliran input inilah yang nanti akan mempengaruhi sistem tangki kita ya, untuk menghasilkan ketinggian tertentu. Kemudian di sini ada level sensor, ya sensor ketinggian. Tadi ya bisa macam-macam level sensor. Bisa yang pakai ultrasonik yang paling gampang, bisa pakai capacitive level sensor ya yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, nanti hasilnya di sini. Oke. Nah, teman-teman, ada tambahan lagi sekarang. Kadang-kadang prosesnya itu kan ketinggiannya udah gitu ya, udah selesai. Nah, terus habis itu ternyata misalnya nih, ini tangki untuk kemudian memproses bahan obat gitu ya. Oh, ternyata produksinya harus naik. Maka pada saat produksi naik, Q0 yang tadinya misalnya besarnya tertentu menjadi berubah. Ya. Nilainya berubah. Nah, kalau nilainya berubah, berarti ini kan gangguan kepada proses yang sudah berjalan. Di mana tugas controller itu juga kemudian mempertahankan set point-nya gitu ya, mempertahankan referensinya yang udah tercapai, maka dia akan dipertahankan ketinggiannya terus karena ya supaya prosesnya tetap berjalan, volumenya harus tetap. Nah, kadang-kadang dalam sebuah sistem kontrol ini bisa ada yang disebut sebagai DT. Apa itu DT? DT itu artinya disturbance atau gangguan pada proses. Jadi proses yang tadinya sudah berjalan karena ya key output-nya itu berubah karena key output-nya itu berubah, maka kan key-nya harus berubah lagi gitu ya supaya ketinggiannya tetap. Nah, maka dari itu dalam proses kadang-kadang ada disturbance. Nah, di sini saya tambahkan berarti disturbance-nya kalau di proses ini apa? Nah, debit aliran output-nya yang bisa tiba-tiba berubah. Termasuk bisa jadi ada gangguan pada pengukuran. Yang di dunia sinyal sudah kita kenal yang dinamakan noise. Ya. Jadi sensornya noisy, sensornya banyak gangguannya gitu ya. Sensornya noisy. Nah, itu juga bisa mempengaruhi performance dari sistem control. Maka kemudian di sini kita tambahkan misalnya noise disturbance measurement disturbance atau katakanlah bisa jadi ada noise. Jadi yang harusnya ngukurnya sekian tapi dia bisa nggak pas gitu ya ngukurnya ya seperti yang ada di mana di sistem di pengolahan sinyal teman-teman udah belajar. Nah, dari sini inilah contoh sekali lagi refresh bagaimana sistem kontrol berjalan. Nah, sebagai referensi juga tujuan dari sistem kontrol itu ada 3 ya. Yang pertama, tujuan adanya sistem kontrol jika sistem fisis yang dikendalikan, sistem yang dikontrol itu misalnya tidak stabil ya. Apa itu tidak stabil? Nanti kita belajar ya. Tidak stabil, maka tugas kita adalah tugas controller yang pertama adalah menstabilkan. 2, singkatnya gini, reference tracking. Apa itu reference tracking? Ya kalau dalam konteks contoh kita, itu adalah bagaimana agar yang kita kendalikan sesuai dengan yang kita inginkan. YR ya. Bukan YM, YR. Oke, YR. Sesuai dengan yang ingin kita kendalikan, YR. Ya. Saat T berhingga. Artinya, pada satu saat dan selanjutnya, variabel yang kita kendalikan, yang kita kontrol, itu harus sesuai dengan yang kita kendalikan.
Dan yang ketiga, nah ini tadi yang ada disturbance ini, disturbance rejection. Disturbance rejection. Apa itu disturbance rejection? Misal dia sudah sesuai dengan set point, lalu dia diganggu. Ya, termasuk ini ya, ini juga bentuk disturbance, gangguan pada pengukuran dan segala macam. Ini juga bentuk dari disturbance. Nah, disturbance rejection artinya sistem control itu mampu melawan gangguan. Ya, mampu melawan gangguan. Maksudnya melawan gangguan di sini adalah bagaimana sistem misal yang sudah stabil, yang sudah mampu reference tracking, tapi dia kalau diganggu bisa jadi tidak stabil, bisa jadi tidak mampu melakukan reference tracking lagi, ya. Oke, nah dia tidak dia kemudian tidak mampu melakukan reference tracking lagi. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah misalnya Anda bikin exoskeleton untuk mempertahankan postur tubuh. Postur tubuh itu kan fragile ya, mudah diganggu. Jadi orang yang nggak bisa mempertahankan postur tubuhnya, tiba-tiba Anda goyang, gitu, Anda dorong gitu kan ya. Nah, sistem kontrol harus mampu melawan itu, gitu ya. Harus mampu melawan itu, karena kalau misalnya dia nggak mampu, orangnya akan jatuh. Oke, orangnya akan jatuh. Nah, ini ya yang jadi mungkin saya highlight. Oh ya, seperti biasa catatannya bisa di ini ya, catatan bisa di nanti saya share. Nah, ini ya poin-poin yang memang harus kita pahami tujuan kita ngedesain sistem kontrol. Ya, jadi apapun metodenya, apapun apapun metodenya, apapun pengembangannya, apapun analisisnya, dari anak S1 sampai anak S3, kalau riset dalam sistem kontrol ya tujuannya 3 ini. Ya. Jadi bagaimana kemudian kalau dia nggak stabil jadi stabil, reference tracking dengan berbagai macam referensinya gitu ya, dan disturbance rejection dengan berbagai macam metodenya. Metodenya apa? Macam-macam ya, macam-macam. Kalau mau didalemin macam-macam. Nah, oh ya, satu lagi begini. Saya juga sering ditanya mahasiswa, apalagi mahasiswa yang baru memulai, misalnya dia mau skripsi di sistem kontrol dan mereka baru memulai. Pak, kenapa kadang-kadang dalam referensi atau dalam buku-buku, mereka itu tidak membedakan aktuator dan proses. Jadi begini, terkadang dalam sistem analisis sistem kontrol atau desain sistem kontrol, aktuator dan proses ini dijadikan satu. Ya. Ini dijadikan satu sistem. Jadi mereka digabung menjadi satu sistem. Ya. Yang disebut sebagai plan. Oke. Boleh, ya. Kenapa? Karena dianggap aktuator dan proses sistem ini adalah sistem yang di luar dari controller. Ya. Beda dengan sensor. Kalau sensor itu kan dia punya tugas khusus untuk mensensing. Tapi kalau yang dia kendalikan itu kan sebenarnya kalau karena kita mendefinisikan aktuator dan proses dalam sistem yang berbeda, objek yang dikontrol itu kan dua ini, yaitu aktuator dan proses fisis. Nah, aktuator dan proses fisis ini sering digabung dan disebut sebagai plant. Nah, jadi terkadang plant itu adalah bisa dikatakan ya sistem fisis real yang dikontrol oleh controller. Jadi ini semua disebut sebagai plan gitu. Nah, terkadang juga dalam apakah termasuk dalam paper ya, termasuk dalam paper-paper yang katakanlah kualitasnya cukup bagus misalnya, termasuk dalam paper plan itu mereka terkadang
tidak membedakan mana aktuator, mana proses yang mau dikontrol. Mereka langsung sebut plan. Misal ini sering terjadi misalnya di dunia robotik, mobile robot, quadrotor, drone ya, biasanya. Ya udah, controller habis itu mereka satu drone itu adalah plan. Padahal di dalam drone itu kan ada aktuatornya ya, baling-baling. Ya baling-balingnya itu kan untuk mengaktuasi dia, apakah dia terbang ke atas, maju ke depan dan segala macam. Nah, itu bagian dari quadrotor sistem itu sendiri. Jadi kadang-kadang mereka tidak membedakan itu, langsung menyebut sebagai plan system. Ya, jadi nggak masalah, ya nggak usah bingung di mana plan. Ya, di sini adalah semua sistem yang secara real menjadi objek kontrolnya si controller. Jadi kalau nanti misalnya bikin pemodelan, boleh nggak Pak saya gabung aktuator sama proses fisis? Boleh. Ya, nggak salah sebenarnya, ya nggak salah. Ya nggak salah sebenarnya, boleh langsung didefinisikan sebagai plan. Jadi blok diagram utamanya controller, plan, sensor. Apapun itu. Jadi ada controller, ada plannya apa, ada sensornya apa. Nah, itu ya yang jadi refresh kita, ya. Refresh kita dalam desain sistem kontrol, termasuk contohnya. Ada satu contoh yaitu tangki. Okay. Selanjutnya untuk kelengkapan perkuliahan kita, nanti ada bukunya langsung saya share aja ya di ini, di mana di e-learning. Untuk dasar kontrol saya pakai buku Feedback Control of Dynamic System karangan Franklin dan kawan-kawan. Nah, satu lagi yang juga jadi rujukan kita itu adalah buku Automatic Control System for Biomedical Engineering. Nanti ada itu khusus buku kasus-kasus control system untuk biomedical engineering. Bukunya tuh cukup bagus, cukup deskriptif, lengkap, matematisnya lengkap ya, diceritain semua sama dia. Tapi sayangnya nggak banyak contoh soalnya, tapi soal latihannya nggak ada. Ya, karena dia memang diktat yang dibukukan ya. Jadi ada diktat kuliah biomedical engineering automatic control untuk anak BME di Brazil apa kalau nggak salah, saya lupa. Nah, terus habis itu dibahasa Inggriskan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Oke, itu ya yang jadi pembahasan di pengantar kita. Nah, selanjutnya saya masuk, kalau teman-teman buka RPS-nya di Sofia, RPS belum saya isi ya, kontrak kuliahnya di Sofia, ya. Nah, teman-teman akan akan mendapatkan pembahasan di mana di pertemuan pertama kita akan membahas tentang apa yang dimaksud sebagai model matematis sistem mekatronika. Saya akan banyak gunakan warna merah aja. Ya, oke. Jadi pemodelan matematis sistem mekatronika. Jadi gini teman-teman. Pertama, dalam kita tahu dalam desain PID controller misalnya, pada saat kita, atau mungkin saya kasih pengantar lagi ya, sorry, ini mungkin saya kasih penjelasan lagi deh. Saya di note sini lagi, nanti nggak apa-apa, dua-duanya bisa teman-teman dapatkan, tenang aja. Nah, dalam pembahasan ini, kok ke sini? Oke. Ini pennya si Zoom agak mengganggu. Oke, dalam pembahasan sistem kontrol, kita tahu kan ya, bahwa misal gitu ya, dalam merancang controller PID misalnya, dalam merancang PID controller, misalnya ya, kita misalnya punya PID controller, dalam merancang PID controller itu kan teman-teman udah tahu ya, kita harus milih parameter KP, KI, dan KD. Yaitu parameter KP, KI, dan KD misalnya. Nah,
kita itu kan membutuhkan karakter dari plan, karakter dari sistem yang kita kontrol ya. Di sini membutuhkan ini saya nggak bisa nulis lanjut nih, ketutupan. Saya taruh bawah aja dulu. Membutuhkan karakter, ya, karakter dari plan yang dikontrol. Nah, saya menggunakan istilah plan ya di sini, plan yang dikontrol, yang dikontrol. Oke, kita membutuhkan karakter dari plan yang dikontrol. Pada saat saya katakan saya membutuhkan karakter dari plan yang dikontrol, ini maksudnya apa? Maksudnya itu adalah model matematika ya, karena karakter dari suatu sistem fisis itu adalah model matematika. Karakter dari sebuah sistem fisis, karakter orang. Kalau karakter orang kan macam-macam ya, kita bisa lihat dari perilakunya. Tapi kalau karakter yang namanya sistem fisis, di mana dia bekerja dengan hukum-hukum fisika, kalau orang bekerja dengan keadaan psikologinya, dengan pemahaman nilai benar salah yang ada dalam pikirannya, itu yang menunjukkan karakter orang kan ya. Nah, karakter orang. Nah, kalau sistem fisis itu kan ya udah dia bekerjanya dalam hukum fisika gitu kan ya. Saya highlight ya. Jadi ya udah dia karena dia bekerjanya dengan hukum fisika berarti karakternya ya membutuhkan karakter ya berarti dia ya model matematika lah karakternya. Oke, nah selanjutnya ya selanjutnya berarti kan kita butuh model matematik. Setiap sistem yang kita kendalikan itu butuh model matematik. Nah, sistem itu ada macam-macam teman-teman. Tergantung dari hukum fisika yang bekerja. Jadi ada yang disebut sebagai sistem mekanik. Sistem mekanik itu apa? Oh berarti dia yang bekerja di situ adalah hukum-hukum mekanika, hukum Newton, mekanika Lagrange, dan yang lain-lain. Teman-teman semester kemarin belajar biomekanika ya. Mekanika. Nah yang kedua itu adalah ada sistem elektrik. Nah ini teman-teman saya yakin udah bolak-balik diajarin di mana di rangkaian listrik ya. Rangkaian listrik sinyal kadang-kadang juga masih diajarin. Ini yang hukum-hukum yang berkaitan dengan elektrik, hukum Kirchhoff. Nah, ada juga satu lagi, yaitu proses kimia. Apa itu sistem proses kimia? Dia itu yang menggunakan hukum-hukum konversi. Ada hukum konversi energi. Ya, konversi itu hukum perubahan. Jadi gini, teman-teman. Kalian kenal hukum kekekalan energi. Di Indonesia kita nyebutnya hukum kekekalan energi. Padahal kalau kita baca buku termodinamika itu hukumnya hukum konversi ya, konversi atau perubahan. Nah, apakah dia hukum konversinya adalah energi? Ya, berarti di sini menggunakan hukum kekekalan energi. Apakah dia menggunakan hukum konversi massa? Ataukah kemudian campuran, ini konsentrasi, dan yang lain-lain. Nah, proses kimia ini ternyata juga terjadi dalam fisiologi tubuh manusia. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat skripsinya Mas Fadel dan Mas Ronald, sistem kontrol artifisial pankreas, mereka itu memodelkan hubungan matematik antara masuknya insulin ke dalam tubuh dengan perubahan blood glucose ya, gula darah. Nah, hukum yang mereka gunakan itu hukum konversi. Yaitu apa? Hukum konversi campuran. Bagaimana perubahan perubahan kadar glukosa, konsentrasi glukosa dalam darah akibat masuknya campuran atau konsentrasi, naiknya atau turunnya konsentrasi insulin. Oke. Nah, mereka menggunakan yang ini.
Nah, di pertemuan ini, ya, kita harapannya membahas ini. Ya. Jadi kita membahas tentang hukum mekanika. Mekanika yang kita gunakan apa sih? Ya, sistem atau sistem atau komponen sistem mekanik yang kita gunakan. Komponen sistem mekanik yang kita gunakan. Ya, komponen sistem mekanik yang kita gunakan yang seperti sudah teman-teman pahami, ya. Kalau elektrik kan teman-teman sudah di ini ya, sudah banyak kita bahas di rangkaian listrik. Nah, kalau sistem mekanik bisa kita mulai dari massa, ya. Hubungan antara massa dan gayanya. Katakanlah hubungan antara massa dan gaya. Kemudian juga di sini misalnya ada posisi, di mana nantinya berarti bahwa gaya adalah massa dikalikan turunan 2 kali dari posisi. Nah, saya pakai double dot ya. Saya pakai double dot. Teman-teman kan udah dikenalin tentang double dot di matematika teknik ya. Jadi turunan 2 kali terhadap waktu itu bisa kita tuliskan sebagai bentuk double dot. Nah, ini untuk mekanika yang gerakannya translasi. Nah, bagaimana yang rotasi? Yang rotasi pun juga sama. Kenapa saya harus mengenalkan rotasi? Karena kalau motor DC itu kan gerakannya rotasi ya, definisi motor itu kan rotasi. Nah, ada sebuah benda berotasi punya momen inersia. Posisinya adalah sudut, yaitu theta, ya, theta, fungsi t. Thetanya saya tulis di atas aja deh, theta fungsi t. Nah, dia bisa berputar karena ada torsi. Torsinya saya sebut aja T ya, T torsi. Maka kita juga bisa punya hubungan, yaitu T torsi itu sama dengan momen inersia dikalikan sudut. Ya. Nah, sebagai pengingat, torsi itu kan adalah Newton kali meter. Ya. Kecepatan sudut itu adalah, sudut itu satuannya adalah radian. Anda boleh pakai radian, boleh pakai degree, tapi standarnya sebenarnya adalah radian ya. 2pi radian sama dengan 360 derajat. 2pi radian. Nah, torsi itu Newton, tapi Newton meter. Gitu ya. Nah, momen inersia, berarti kalau momen inersia di sini adalah kita bisa turunkan Newton meter per radian. Oke. Berapa torsinya sekian Newton meter, sama kayak momen ya, satuannya momen. Atau kita juga bisa pakai satuan lain yang kemudian kalau diturunkan menjadi Newton meter per radian. Sorry, ini radian per second kuadrat. Salah saya. Turunan 2 kali kan? Ya, turunan 2 kali. Jadi percepatan. Ini radian second kuadrat. Ini meter per second kuadrat. Ini radian per second kuadrat. Oke. Nah, berarti nanti Newton meter second kuadrat per radian ya, yang C. Nah, ini sekedar mengingatkan juga, ini satuannya Newton. Ya, ini adalah satuannya meter kuadrat per second. Oke. Jadi momen inersia itu sama seperti massa dalam ini ya, dalam apa, dalam translasi. Jadi ini translasi rotasi. Nah, yang kedua itu biasanya adalah gerakan pegas. Pegas itu juga komponen penting dalam sistem mekanik ya. Jadi misalnya di sini ada posisi X1, di sini ada posisi X2, lalu dia misalnya ditarik gitu ya dengan gaya F gitu.
dan dia punya konstanta K, maka di sini kita bisa dapatkan ya bahwa Ft itu sama dengan K dikalikan perubahannya. Jadi X2T min X1T. Di mana di sini K itu biasanya satuannya, saya hanya ambil satuan, menjelaskan satuannya K, biasanya dia adalah Newton per meter. Nah, sama juga di rotasi juga berlaku ya, pegas tapi dalam bentuk rotasi. Katakanlah misalnya di sini adalah θ 1, di sini adalah θ 2, ini juga berputar, misalnya di sini adalah θ 2. Nah, cuma di sini K-nya saya ganti dengan KR, K rotasi, yang membedakan dengan ini. Kenapa? Karena nanti satuannya berbeda. Lalu kemudian dia bisa berputar karena ada torsi, maka besarannya adalah torsi sama dengan KR, ya, dikalikan sama θ 2 minus θ 1. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau ini Newton meter, ini radian. Nah, ini yang kemudian satuannya adalah Newton meter per radian. Saya lupa tadi. Oh, jadi satuannya KR. Kalau ini Newton meter, kalau ini adalah Newton kali meter, karena torsi kan Newton meter ya, Newton meter per radian. Nah, yang terakhir itu adalah viscous damping. Ini kalau misalnya kemarin pas pengolahan sinyal teman-teman pernah, saya lupa ya, pernah dikasih tugas kan pemodelan spring mass damping itu. Nah, viscous damping itu adalah damper, tapi dia damper viscous ya. Bedakan, ini namanya istilahnya tuh viscous damping. Bedakan viscous damping dengan friction, karena rumusnya mirip. Ya, tapi karakternya beda. Kalau viscous damping itu dia punya karakter yang berbeda dengan friction ya, dengan gaya gesek. Nah, viscous damping, satuan viscosity dampingnya, satuan dampingnya adalah B. Kalau misalnya di sini posisinya adalah X1 ya, dan di sini posisinya adalah X2, dia ditarik katakanlah dengan gaya Ft, maka ya hasilnya adalah Ft sama dengan satuan atau konstantanya dikalikan X2 dot, artinya turunan pertama alias kecepatan, min X1 dot. Ingat sekali lagi, dot ini adalah turunan satu kali terhadap waktu. Jadi khususnya untuk turunan satu kali terhadap waktu, ini sebenarnya budaya yang ada di ilmu fisika yang kemudian akhirnya menjadi budaya juga di orang teknik ya, menuliskan dalam bentuk dot seperti ini. Ya, jadi dia artinya ini kecepatan, maka B ini satuannya itu adalah Newton per meter, Newton sekon per meter. Kenapa? Karena dia Newton per meter per sekon, sekonnya naik ya. Nah, apakah ada juga di dunia rotasi? Sama, di dunia rotasi juga ada. Ya. Di dunia rotasi juga ada. Oke. Nah, yaitu di sini ada θ 1. Di sini ada θ 2. Ya. Perbedaannya gitu. Nah, lalu kemudian di sini ada BR, saya tulis BR, dan dia itu bisa berotasi karena ada torsi. Maka ya, ini juga di sini, maka torsi itu adalah BR sama seperti polanya, yaitu kecepatan putar, kecepatan rotasi 2 dikurangi kecepatan rotasi 1. Nah, berarti satuannya di sini apa? Di sini Newton meter, di sini adalah radian per sekon, di sini adalah Newton meter sekon per radian. Oke. Nah, ini ya dasar-dasar, saya lupa ngasih ini. Ya. Ini adalah dasar-dasar dari sistem mekanik. Kalau elektrik
nggak perlu saya ulang lah ya, teman-teman sudah paham semua bolak-balik. Kita ini kan basisnya banyak instrumentasi berbasis elektronik ya, jadinya teman-teman pasti udah bolak-balik paham tentang rangkaian listrik. Nah, baru saya masuk ke materi lagi. Nah, ada sistem yang namanya sistem mekatronika. Apa itu sistem mekatronika? Ya, sistem mekatronika itu adalah sebuah sistem yang menggabungkan sistem mekanik, ya. Jadi ada sistem mekanik, ada sistem elektrik. Sistem mekanik tadi kan hukum-hukum fisikanya Newton, sistem listrik atau elektrik itu kan hukum-hukum Kirchhoff. Nah, contoh sistem mekatronik di mana dalam satu sistem itu ada mekanik dan elektrik, umumnya terjadi pada umumnya terjadi pada alat yang namanya motor DC. Ya, apa itu motor DC? Saya nggak tahu di generasi kalian masih zaman nggaknya main Tamiya. Di generasi saya sangat zaman itu bermain Tamiya itu. Kalau kayaknya di generasi setelahnya itu hanya para hobiis ya. Ya, jadi Tamiya itu adalah salah satu bentuk gerakan bentuk contoh ya paling bagus untuk motor DC. Kenapa? Karena memang sumber gerak dia adalah motor listrik yang digerakkan oleh baterai ya. Jadi digerakkan oleh baterai. Nah, di video ini adalah salah satu penjelasan tentang motor DC. Jadi motor DC itu adalah sebenarnya dia karena ada lilitan. Jadi kita kan belajar ya, kalau ada lilitan yang dialiri arus listrik maka akan menimbulkan gaya. Ada lilitan, ada kumparan, ya, kumparan yang dialiri arus listrik. Kumparan ini kan listrik, konduktor listrik yang sangat baik, dialiri arus listrik, yang kemudian akan menimbulkan, lalu kemudian ada medan magnetnya. Jadi ada arus listrik, ada medan magnetnya, maka akan menimbulkan gaya. Ya, dia akan menimbulkan gaya, yaitu gaya Lorentz. Ya, yang rumusnya F bil sin theta, itu masih ingat nggak waktu fisika dasar ya? F bil sin theta. Nah, prinsipnya, jadi di sini ada kumparan, ya, ada kumparan, lalu kumparannya ini kita hubungkan dengan brush namanya, dengan sikat sebagai tempat masuknya arus. Lalu kemudian di sini ada medan magnet, ya, medan magnet. Nah, begitu kemudian dia dialiri arus, yang kemudian masuk melalui brush ke ujungnya kumparan ini, ya, yang kita sebut sebagai ring ini, maka kemudian yang terjadi apa? Ada gaya, muncullah gaya. Nah, di sini, ya, di sini kan dia ada seperti terpisah gitu ya. Nah, jadi dia seperti terpisah untuk memutus arus agar aliran listrik yang masuk itu selalu searah, ya. Jadi positif negatifnya itu selalu akan akan searah karena ini supaya dia bisa berputar terus-menerus, ya. Jadi supaya dia berputar terus-menerus. Nah, biasanya ya torsinya itu kan pada saat dia tinggi sekali ini kan 0 ya. Nah, jadi gerakan aslinya tuh sebenarnya motor kalau kumparannya cuma satu tuh kayak gini. Nah, kalau kemudian kita perbanyak kumparannya, nah jadi 4 misalnya, 4 kumparan, ya, maka kemudian kecepatannya itu bisa lebih konstan karena torsi yang dihasilkan bisa lebih bisa lebih stabil gitu ya. Kalau dia kemudian posisinya sudah di atas, maka dia akan dibantu oleh gaya Lorentz dari kumparannya. Nah, pada motor yang sebenarnya ini yang terjadi. Jadi banyak lilitan sehingga kemudian torsi yang dihasilkan bisa konstan. Gitu ya. Nah, diperkuat lagi dengan armatur, ada shaft-nya gitu ya. Sehingga kalau kemudian tegangannya masuk gitu ya. Di sini tegangannya masuk, maka dia akan bisa memutar sesuatu. Nah, ini ya. Jadi ada series motor, shunt motor, ini hubungan. Ini nggak kita bahas di kuliah ini ya. Nanti ini kalau misalnya mau membahas jenis-jenis motor, model shunt, model bla 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 bla, itu ada di kuliah robotika nanti. Masalah back EMF dan segala macam. Oke, ya. Inilah yang kemudian
kita sebut sebagai motor DC. Jadi teman-teman sekalian, sebelum saya lanjutkan, motor itu adalah sebuah sistem mekanik yang menghasilkan gerak rotasi, itu disebut motor. Ya, motor itu macam-macam. Ada motor bensin. Motor bensin berarti apa? Mesin yang bisa menghasilkan gerak berputar, bahan bakarnya bensin. Motor diesel, mesin yang bisa menghasilkan gerakan berputar, yang bahan bakarnya diesel. Ya, motor listrik, mesin yang bisa berputar, bahan atau sumber dayanya adalah listrik. Motor listrik ada motor DC, ada motor AC. Kalau dia listriknya itu yang dibutuhkan adalah DC, maka kita sebut motor DC. Nah, sekarang bagaimana kemudian pemodelan secara matematisnya? Jadi teman-teman, perhatikan gambar ini ya. Ini adalah skematik tadi, ya. Skematik motor DC yang tadi. Bayangin teman-teman, ini adalah lilitannya. Jadi dari tegangan, ya, kemudian dari tegangan, tadi kan sumbernya kan tegangan ya. Tegangan itu masuk ke motor. Nah, motor itu kan terdiri dari lilitan-lilitan kan ya. Ada lilitan-lilitan kan. Nah, lilitan, tiap-tiap lilitan itu kan menghasilkan induksi elektromagnetik. Berarti dia adalah suatu induktor. Namanya sebuah bahan pasti punya resistansi. Berarti ada resistor. Oke? Karena setiap namanya bahan itu pasti punya resistansi ya. Kalian di fisika kan belajar ya, R sama dengan Rho L per A kan gitu. Rho itu adalah resistansi jenisnya, L kecil itu adalah panjang kumparannya, A itu adalah luas penampangnya. Nah, maka pada saat tegangan masuk ke area lilitan yang namanya armatur itu, makanya kenapa disebut A ya. Itu setiap lilitan punya RA, punya LA yang kemudian kita gabungkan nilai. Jadi dari semua lilitan itu kita gabungkan. Jadi ini adalah nilai gabungan ya. Jadi ini nilai gabungan semua lilitan. Saya tambahin deh nilai gabungan. Ya. Ini nilai gabungan. Ini juga nilai gabungan dari semua lilitan. R-nya kita gabung, L-nya kita gabung, kita jadikan satu dalam skematik. Skematik fungsinya adalah untuk mensimpelkan. Nah, lalu kemudian di sini juga ada, nah, karena tegangan ini lewatin RA dan LA, maka besaran tegangan listrik yang benar-benar nanti bisa memutar itu motor, itu disebut EA, atau kemudian electromechanical force, EMF. Ya, jadi EMF itu adalah tegangan, di mana tegangan itu yang benar-benar teraplikasikan, yang kepake, yang berinteraksi dengan si flux magnetiknya itu, fluxnya medan magnetnya itu, untuk memutar. Itu adalah tegangan EMF-nya ini, atau EA. Makanya tadi di video tadi kan ada istilah back EMF dan segala macamnya. Nah, gimana kemudian modelnya? Karena ini contoh dari sistem mekatronika, berarti dia pasti ada aspek sistem elektrik, ada aspek sistem mekanik. Maka kita harus memisahkan. Ada penurunan sistem elektriknya, ada penurunan sistem mekaniknya. Kok coret? Nah, sistem mekaniknya. Nah, seperti ini. Kita bahas dulu sistem elektrik. Ya. Sistem elektrik ya, itu adalah kita mulai dari sini ya. Nah, karena sistem elektrik, maka kita akan gunakan hukum Kirchhoff. Saya di sini akan gunakan hukum Kirchhoff KVL, hukum Kirchhoff Voltage Law. Ya. Nah, bagaimana hukum Kirchhoff Voltage Law? Itu adalah minus V-in. Ya. Ini kan kita ambil sesuai dengan aliran arus ya, dari sini ke sana.
Jadi kita mulai dari sini dulu. Minus V in ditambah arus yang melewati si kumparan itu IA, gabungan juga ya. Ini juga nilai gabungan nih. Ini juga nilai gabungan. Nah, si IA ini juga nilai gabungan. Maka semuanya RA dikalikan IA, ditambah LA dikalikan DIA per DT, ditambah armatur ya, tegangan armatur EA sama dengan 0. Oke, sama dengan 0. Nah, ini adalah hukum KVL, karena KVL mengatakan jumlahan tegangan dalam loop tertutup adalah 0. KVL kan ngomong gini ya, Kirchhoff ngomong gitu. Jumlahan tegangan pada loop tertutup itu adalah 0. Ya, jadi minus VN ditambah RAIA ditambah LADIA per DT, bagian ini kan kalian udah bolak-balik ya, ditambah EA sama dengan 0. Nah, baru saya range. Arus yang muncul ini kan adalah penjumlahan dari dua tegangan, kemudian diaplikasikan kepada dua komponen. Maka sumber-sumber tegangannya, tegangan jatuhnya atau back EMF dan tegangan VN, saya pindah ke sebelah sana. Ya, saya pindah ke sebelah kanan menjadi LA turunan arus ditambah RAIA sama dengan VIN min EA. Teman-teman, mohon maaf, kenapa kok pas nulis turunan arus saya nggak pakai dot? Saya pakai DIA per DT. Sebabnya cuma satu, teman-teman. Huruf I itu kan udah ada dotnya di atas. Kalau saya nulisnya dot, di atasnya lagi dot, itu kadang-kadang membingungkan. Makanya kalau khusus turunannya arus, saya nggak nulis dot, tapi saya nulis DIA per DT. Ini sebenarnya cuma sekedar seni menuliskan aja sih. Ya, seni menuliskan. Oke, lanjut. Nah, lalu kemudian yang kiri di Laplace transform, yang kanan di Laplace transform. Karena saya mau bikin model, dan model yang lebih mudah dalam domain frekuensi. Pakai pendekatan transformasi Laplace. Nah, saya Laplace kiri, Laplace kanan, ketemulah LAS plus RAIA sama dengan VIN S minus EAS. Nah, karena arusnya ini sebagai output dan tegangannya adalah sebagai input, maka saya buat fungsi transfer output per input IAS per VIN S min EAS. Ya. Nah, saya buat jadi bentuk seperti ini. Oke. Ya. Nah, selesai sampai di sini untuk sistem elektrik. Lalu kita lanjut untuk sistem mekanik. Di sini saya pakai dot ya. Nah, di sini karena output sistem itu adalah kecepatan, maka rumus tadi ya, yang tadi itu bisa saya ubah. Bisa saya ubah jadi gimana? Bahwa jumlahan torsi-torsi yang bekerja pada sebuah sistem mekanik itu adalah momen inersianya dikalikan omeganya. Nah, motor itu kan dia punya shaft yang mau diputar. Apa sih shaft itu? Ini loh. Nih. Tadi dia ada ngomong tentang shaft kan ya. Pada saat di sini. Ya. Mana tadi? Nah, nih. Shaft tuh ini. Ini kan yang dia mau putar. Yang kalau di robot ada pasangin wheel ya, pasangin roda. Di Tamiya juga gitu, dipasangin roda gitu. Kalau di exoskeleton dia dipasangin lengan yang mau diputer gitu ya. Oke. Nah, maka dari itu kita bisa menganalisis motor ini ya, dari gerakan elektrik ini kan nanti menghasilkan torsi. Katakanlah torsinya adalah torsi motor TM. Nah, dia itu akan memutar shaft. Tapi jangan lupa, shaft itu kan punya gesekan. Gesekannya mana sih? Ini loh teman-teman. Ini kan muter dia. Ini kan muter. Nah,
di sini ini kan pasti namanya barang mekanik itu kan pasti ada gesekannya. Ya, pasti ada gesekannya. Walaupun kadang-kadang gesekan itu bisa dianggap nol ya, bisa dianggap nol. Nanti ada pembahasannya sendiri. Nah, di sini kan ada gesekan. Maka pada kasus ini di sini ada gesekan. Nah, gesekannya itu ada konstanta geseknya, ada konstanta gesekannya, konstanta friksinya saya sebut sebagai BM. Oke. Nih, kemarin Kamis kebanyakan ngajar ya malam. Oke. Nah, berarti kita membutuhkan di sini ada dua gaya ya. Ada gaya motornya sendiri, ada torsi motornya, dan adalah torsi hambatan karena gaya geseknya. Maka di sini torsi motor dikurang torsi hambatan, inilah yang benar-benar torsi yang kita pakai untuk memutar si wheel. Ya. Lalu si torsi hambatan ini nilainya adalah B dikalikan omega. Ya. Kecepatan kan? Kalau tadi kan saya pakai theta, kalau theta kan dot. Nah, maka dari itu ini kita pindah ruas, jadi torsi motor sama dengan J omega dot ditambah BM dikalikan omega. Ini sama kayak tadi, Laplace kiri, Laplace kanan. Kiri saya laplaskan jadi TMS, kanan saya laplaskan jadi JS omega S plus BM omega S. Sehingga saya bisa buat fungsi transfer. Inputnya torsi, outputnya adalah kecepatan motor. Oke, maaf. Nah, hasilnya adalah apa? Fungsi transfer. Omega S per TMS. Ini Ohm ya, Ohm S per TMS. Nama aslinya Omikron ya ternyata. Saya juga baru tahu. Ya, Omega S per TMS sama dengan 1 per JS plus BM. Nah, teman-teman sekalian sekarang perhatikan. Sistem mekatronik secara keseluruhan, yaitu motor DC, itu kan inputnya tegangan, outputnya kan kecepatan. Tapi, karena dia punya dua dunia yang berbeda, yaitu dunia mekanik dan dunia elektrik, ini seakan-akan terpisah. Masalahnya, di sini kan harus ada yang menyatukan mereka, gitu ya. Yang menyatukan antara sistem elektrik dengan sistem mekanik. Ya, ini harus disatukan kan? Ya, dua yang berbeda tapi harus disatukan karena sistemnya namanya mekatronik gitu ya. Kok saya lama-lama jadi puitis gini ya? Nah, yaitu apa? Penyatunya itu, pengikat di antara mereka berdua ini adalah yang kita sebut sebagai konstanta motor. Apa sih konstanta motor itu? Sebenarnya teman-teman, konstanta motor itu adalah persamaan gaya Lorentz itu sendiri. Ya, F bil sin theta. Nah, tetapi di sini dari F bil sin theta itu bisa kita sintesis hubungan yang lebih simpel, yaitu apa? Ternyata motor itu punya konstanta satu yang menghubungkan antara besar arus armatur dengan torsi. Dua, yang menghubungkan kecepatan motor dengan EMF-nya. Yang kita sebut sebagai konstanta motor. Ya. Konstanta motor yang pertama, ya, itu adalah yang menghubungkan arus dengan torsi, yaitu KT, di mana torsi motor yang dihasilkan di sini itu adalah KT dikalikan IA arus armatur. IA itu kan outputnya sistem mekanik, sistem elektrik, ya, sistem elektrik. TM itu kan inputnya sistem mekanik. Jadi output sistem elektrik dan input sistem mekanik itu digabung, dihubungkan oleh K kalikan T, oleh KT, yaitu konstanta torsi motor. Makanya teman-teman, kalau teman-teman beli motor DC,
beli motor, apakah dia yang ada brush-nya ataupun enggak, nanti kita ya kapan-kapan kita bahas ya tentang motor DC brushless yang nggak pakai brush, itu dia pasti punya konstanta torsi motor yang namanya Newton meter ampere. Pasti ada. Kalau nggak percaya gini, kita sambil ini aja lah ya, sambil belajar gitu. Misal Bu Riris itu barusan berencana mau beli motor DC brushless mereknya Maxon DC brushless. Ini untuk penelitian exoskeleton ya. Siapa si Ronald itu kan lanjut S2. Nah, kita lihat ya. Kita sambil aplikasi belajarnya. Kita lihat. Saya mau beli, Bu Riris mau beli motor. Saya sama Ronald nyarinya ke sini. Brushless. Untuk exoskeleton itu yang isi flat. Yang isi flat. Harus yang isi flat. Nah, sekarang kita ambil satu contoh ya. Ada nggak konstanta motor di anunya? Di mana di ini? Di kasus ini. Saya ambil yang ini kalau nggak salah. Harganya 72 euro. Berapa rupiah? Rupiahin sendiri ya. Belum ongkir. Memang mahal riset-riset beginian. Nah, saya buka spek. Kita nyari, ini dia. Torque konstan. Nih, 25,5 mili-Newton meter ampere. Nanti ada lagi, speed konstan, 374 rpm per volt. Nah, inilah yang namanya KT. Ini yang namanya KV. Ini KT-nya nih, torque konstan dia nyebutnya, konstanta torsi motor. Satuannya apa? Newton meter ampere nih. Makanya Newton meter ampere karena dia motornya kecil ya mili gitu ya. Gimana cara memperbesarnya? Pakai gearbox. Nah, ini dia. Yang kedua, itu konstanta kecepatan motor. Apa? Menghubungkan antara omega dengan tegangan EMF-nya, yaitu kV. Satuannya apa? Volt radian per second. Atau boleh juga teman-teman dapatkannya itu apa? Volt per RPM. Karena satuan kecepatan selain radian per second itu adalah RPM. Beneran dipakai nggak? Beneran, tapi sepernya. Nah, kalau di sini kan volt per RPM, kalau ini RPM per volt. Kenapa? Karena nilainya kecil banget. Masa dia harus nulis 1/374? Males kan? Yaudah, speed konstan dibalik sama dia. 1/kV RPM per volt. Gitu ya. Nah, tadi kalau RA, LA yang mana? Ini RA, ini LA. Pasti ada terminal resistance, pasti ada terminal inductance. Momen inersia rotornya yang mana ini? Ya, motor inersia rotornya ini. Nah, jadi apa? Kalau kita beli motor, pasti kita punya nilai-nilai ini semua. Oke, nilai-nilai ini semua. Jadi misalnya nanti kebagian ini baru mau dibeli ya, jadi masih belum. Dan sistemnya Maxon itu dipesan. Jadi kalau misalnya kita mau beli motornya itu, kita tuh pesan dulu. Ya, datangnya tuh bisa 3 bulan lagi, 6 bulan lagi. Habis dipesan, mereka oke, baru kita bayar. Setelah dibayar, baru dibuatin sama dia. Ya, karena memang untuk yang isi flat itu memang eksklusif ya, karena penggunanya nggak banyak. Dia memang motor yang khusus digunakan untuk robotik dan exoskeleton. Di dunia hanya Maxon yang affordable untuk motor-motor exoskeleton. Jadi susahnya itu. Dan susahnya Indonesia nggak bisa bikin ya, jadi kita bisanya cuma impor. Coba ada produk dalam negeri, itu kan enak, murah ya. Nanti exoskeletonnya bisa dipakai. Harganya murah. Oke, lanjut. Nah, bagaimana berarti representasi blok diagramnya? Nah, sekarang kita mulai dari sini. Arah panahnya nggak usah dipikirin. Pikirin dulu aja
sistem elektrik. Ya, sistem elektrik. Nah, sistem elektrik kita itu adalah ini, ya kan? Fungsi transfernya adalah 1/LAS plus LA. Outputnya arus, inputnya V in min EA. Ininya nggak usah dibayangin dulu. V in min EA. Lalu kita punya sistem mekanik. Sistem mekanik kita 1/JS plus BM. Oke. Outputnya kecepatan, inputnya torsi gambar. Sudah? Sudah. Sekarang, apa yang menghubungkan antara arus armatur sebagai output elektrik dengan torsi motor sebagai input mekanik? Ternyata adalah konstanta torsi. Jadi ya, lalu ternyata antara omega, antara kecepatan putar dengan arus EMF-nya, atau tegangan EMF-nya, itu bisa dihubungkan dengan konstanta kecepatan. Nah, berarti kita pasang konstanta kecepatan di sini, kita hubungkan. Nah, kebetulan ini kan inputnya V in min EA, ya. V in min EA itu kalau dalam blok diagram berarti V in dikurangi EA gitu. Maka di sini kita pasang summing junction, kita hubungkan. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai representasi blok diagram dari motor DC. Kebetulan dia udah feedback. Walaupun belum ada controller, tapi dia memang sistemnya udah feedback duluan gitu. Nah, karena kita ingin membuat fungsi transfer, hubungan matematis antara V in dalam domain S dan omega dalam domain S, berarti fungsi transfer antara kecepatan, karena kan motor DC dikasih tegangan, outputnya kecepatan, maka kemudian ya udah tinggal kita buat fungsi transfer begini. Nah, kita kan ingat ya, kalau dalam feedback system, ini kan kebetulan udah feedback system, transfer function bagian atas, karena ini feedbacknya negatif, per 1 plus transfer function bagian bawah. Transfer function bagian atasnya rame ya, KT per LAS RA dikalikan JS plus BM. 1 plus transfer function bagian atas, yaitu KT per LAS plus RA dikalikan JS plus BM, dikalikan KV. Jadilah ini. Lalu kemudian tinggal kita buat, kita selesaikan secara matematis, hasilnya adalah KT per LAJS kuadrat plus LABM RAJS plus RABM plus KVKT. Nah, inilah yang nanti jadi fungsi transfer motor DC, yaitu apa? Inputnya V in, outputnya kecepatan sudut. Inilah fungsi transfernya. Ya, jadi kalau kita pakai motor DC, fungsi transfernya adalah ini. Oke. Nah, sudah ya. Ini adalah fungsi transfernya. Lalu, kalau saya mau bikin fungsi transfer dari motor DC, tapi hubungannya bukan V in dan theta, dan omega, tapi saya pengen V in dan theta. Ya, theta ini posisi kan. Kalau ini kan antara tegangan input, kalau ini kan tegangan inputnya, outputnya kecepatan sudut motor. Kecepatan sudut motornya. Nah, gimana kalau saya memang maunya tegangan input, tapi outputnya apa? Posisi motor.
Kenapa? Oh, saya mau bikin sistem kontrol untuk siring pump. Tahu siring pump ya? Siring pump itu suntikan, bayangin aja suntikan siring pump itu. Suntikan, tapi suntikannya itu dia punya kecepatan aliran tertentu, sekian mili per menit gitu. Jadi dia itu disuntiknya pelan-pelan. Saya pernah melihat siring pump itu waktu pertama kali masuk jadi dosen TB. Kenapa? Waktu itu pas saya pertama kali masuk jadi dosen TB, om saya almarhum dari Banjarmasin itu harus ganti ring jantung di Dokter Sutomo, ya, harus ganti ring jantung ke Dokter Sutomo. Nah, setelah selesai operasi, saya lihat, oh ada siring pump. Saya perhatikan gitu ya. Ini bisa dijadikan bahan penelitian apa enggak? Ya. Alum dosen baru ya disuruh macam-macam, ayo dimulai penelitian ini bisa enggak? Gitu. Nah, itu ada siring pump. Kalian bisa googling sekarang ya, siring pump. SY ringe pump. Nah, inputnya tegangan, outputnya posisi, karena dia kan makin neken itu ya, neken pendorongnya itu pelan neken. Nah, berarti apa? Gampang. Kita tinggal sebenarnya kalau posisi itu kan simple ya. Tinggal ini kan kecepatan integralkan. Jadi di sini kayak kita tambah integrator ya, 1/s. Nah, maka outputnya itu adalah posisi. Ya. Maka outputnya adalah posisi. Ya udah. Ya. Jadi saya tambahkan sebuah integrator. Ya, yaitu apa? Omega S itu sama dengan S dikalikan theta S. Berarti apa? Kalau omega S itu adalah S dikalikan theta S, berarti theta S adalah omega S per S. Berarti kalau saya di sini saya ganti theta S, maka fungsi transfernya adalah KT LAJS kuadrat plus LABM plus RAJS plus RABM plus KVKT kalikan S. Yang tadinya sistemnya orde 2, jadi sekarang jadi orde 3 misalnya. Oke. Bentuk lain lagi, hubungan lain. Misal saya pengen bikin, nah ini yang ada di sekarang skripsinya Mas Hafid ya, yaitu kontrol motor DC untuk pengendalian motor DC gitu ya, pengendalian kecepatan atau pengendalian gerak motor DC, karena motor DC-nya itu kita hubungkan dengan sebuah lengan, di mana lengannya itu adalah exoskeleton 1 DOF. Ya. Motor DC itu yang dipakai untuk exoskeleton adalah motor DC sebagai penghasil torsi. Ya, motor DC penghasil torsi. Jadi saya butuh model matematik motor DC yang menghubungkan, 5 menit lagi ya, yang menghubungkan tegangan motor, tegangan input ya, tegangan input dengan torsi. Ya, outputnya itu torsi. Nah, gimana bentuknya? Untuk memudahkan, blok diagram tadi itu saya ubah, saya modif. Yang tadinya outputnya itu adalah ini kan omega ya. Di sini kan adalah omega T. Ya. Tadinya ini jadi output, sekarang ini jadi masuk ke dalam feedback, PM yang jadi output. Ya, torsi yang kemudian jadi output. Nah, dengan logika yang sama sistem feedback, yaitu apa? Kalau saya mau bikin fungsi transfer antara ini TMS dan VIN-S, maka ini kan feedback juga. Fungsi transfer atas KTLAS plus RA dibagi 1 plus fungsi transfer bawah. Fungsi transfer atas kali fungsi transfer bawah. KT per LAS plus RA dikalikan KV per JS plus BM. Tinggal di simplifikasi, jadilah dia TMS per VIN-S sama dengan KTJS plus BM dibagi LAJS kuadrat plus LABM plus RAJS plus RABM plus KTKV. Denumeratornya sama, numeratornya beda. Di sini dikalikan JS plus BM. Nah, inilah fungsi transfer kalau kita mau outputnya itu motor, inputnya itu adalah tegangan. Kasus ini Anda jarang ketemu di buku ya.
Ini memang sekedar tambahan saja dari saya, ya tambahan dari saya karena pengalaman penelitian, yaitu bagaimana menerapkan motor BLDC sebenarnya brushless DC motor untuk lengan exoskeleton, sehingga kita harus membuat fungsi transfer antara torsi dengan VIN. Jadi berapa sih torsi yang dihasilkan, ya, hubungannya dengan tegangan. Oke, nah tadi kalian kan kalau ngelihat spek motor yang dijual, itu kan ada sedikit keanehan. Apa keanehannya? Pak, ini torka konstannya masa cuma tuh 25,5 mili Newton? Mili itu kan kecil banget, ya kan ya? Mili itu kan kecil banget. Terus mau gerakin exoskeleton, exoskeletonnya buat kaki. Kaki kita tuh lumayan berat ya. Ya, ordenya tuh bisa sampai kilogram gitu. Kalau misalnya jadi momen inersia itu kilogram meter. Masa bisa diputar dengan motor 25,5 Newton meter per ampere? Nah, teman-teman, disinilah fungsi yang namanya gearbox. Gearbox itu adalah sebuah transmisi mekanik di mana dia itu bisa meningkatkan torsi yang dihasilkan walaupun bayarannya kecepatannya turun. Nah, kita tinggal 2 menit, mungkin saya nggak sempat bahas matematisnya. Insya Allah saya buatkan video tambahan aja ya untuk matematisnya yang saya nanti upload. Minimal teman-teman bisa ngelihat videonya untuk ngerasain apa sih bedanya motor yang ada efek dari gearbox. Sorry, ini kita nggak butuh bagian depannya, kita butuh bagian eksperimennya. Oh ini. Perhatikan motornya, gerakan motor. Oke, ini gimana cara ngodingnya. Nah, teman-teman sekalian, ini motor, ini keluaran dari motor. Ya. Ini jadi keluaran dari motor, ini kan ada gearbox nih. Gearbox. Perhatikan kecepatannya yang kiri sama kecepatannya yang kanan. Ini dia ngejelasin nih. Oke. Pas dia muter. Nah, kalian pasti ngelihat, yang kiri ini dia akan bergerak lebih cepat dibandingkan yang kanan. Oke. Jadi yang bagian kiri ini bergerak lebih cepat dari yang bagian kanan. Inilah yang namanya gearbox, di mana yang bagian torsi yang dihasilkan di keluaran motor dengan torsi yang dihasilkan oleh putaran gearbox yang lebih besar, torsi dia akan lebih besar dibandingkan torsi yang ini. Walaupun kecepatannya akan lebih kecil dibandingkan kecepatan yang ini. Nah, teman-teman sekalian, inilah perbedaan ya antara motor yang kemudian ada